Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Yang kami banggakan, teman-teman peserta perekrutan calon anggota Dewan Kerja Cabang Kudus masa bakti 2021-2026. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Baik, untuk yang seleksi pertama kali ini kita seleksinya secara online ya, kita menonton video. Kali ini di materi saya ini tentang fundamental kepramukaan ya. Mungkin yang belum pernah bertemu dengan saya, perkenalkan saya Mudor Masudikin, biasa dipanggil Mudor. Di sini saya selaku Dewan Kerja Cabang Kudus ya, beserta rekan-rekan DKC Kudus. Ini ada beberapa materi yang perlu teman-teman peserta perekrutan calon anggota DKC Kudus ini ketahui ya. Sebelum itu mari kita semangat dulu ya teman-teman ya. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Woi, ya bertemu lagi dengan kita dengan Kudus. Untuk kali ini kita tentang fundamental kepramukaan. Mungkin ini dari teman-teman ada yang belum tahu tentang fundamental kepramukaan. Ini sebenarnya apa sih? Ya. Kalau fundamental sendiri itu memiliki arti atau bisa kita maknai itu kita harus mengerti sebuah landasan. Atau ibaratnya kalau rumah itu harus kita tahu pondasinya ya, fundamentalnya itu seperti apa. Ini kalau dari gerakan pramuka ya, fundamental kepramukaan. Ini ada beberapa yang teman-teman harus ketahui para peserta perekrutan ini ya. Yang pertama ya, ini harus kita kenali dulu istilah-istilah yang ada dalam pramuka ya. Harus bisa membedakan ini. Yang pertama adalah coba teman-teman ketahui tentang pramuka itu apa? Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Orang yang aktif warga negara Indonesia ini pramuka. Istilah yang kedua yang harus teman-teman ketahui adalah pendidikan kepramukaan. Bagaimana sih atau apa ini pendidikan kepramukaan ini? Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia. Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pramuka sudah, pendidikan kepramukaan sudah. Yang ketiga yang harus teman-teman ketahui ini ada kepramukaan. Apa ini kepramukaan? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dapat dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Ini kepramukaan. Prosesnya ini ya, proses pendidikan kepramukaan. Kemudian yang terakhir yang biasanya kita harus pahami ini ya, selaku seorang pramuka adalah gerakan pramuka. Sudah tahu gerakan pramuka ya? Mungkin di bed-bednya ini ada gerakan pramuka. Nah, kalau gerakan pramuka ini apa sih sebenarnya ya? Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, ini istilah-istilah ya, ada 4 istilah yang harus teman-teman bisa pahami dan harus bisa mengerti masing-masing ya. Dari mulai pramuka itu orangnya ya, tadi istilahnya ya. Kemudian ada kepramukaan, apa itu kepramukaan? Tadi ya, ada prosesnya, proses pendidikannya di pramukaan. Kalau pendidikan pramukaan ini proses pembentukan watak kecakapan hidup, ini ada di proses pendidikan kepramukaan. Kemudian ya gerakan pramuka ini adalah organisasi. Ini 4 yang harus teman-teman ketahui. Next selanjutnya kalau di fundamental ini dalam pramuka itu memiliki kurikulum ya. Untuk mencapai tujuan gerakan pramuka ini melalui kurikulum. Kurikulumnya apa? Ya biasanya yang teman-teman sudah pernah ya dapat dek ya, baik bantara, laksana ya maupun
penegak, pandega ini melalui kurikulum. Nah, kurikulumnya apa dalam pramuka? Yaitu SKU, syarat kecakapan umum, kemudian ada SKK, syarat kecakapan khusus, kemudian ada SPG, syarat pramuka Garuda. Ini adalah kurikulumnya. Nah, dalam proses kurikulum ini ya, dalam kepramukaan ini ya, kurikulumnya ini itu didampingi sesosif ya, sosial, emosional, spiritual, intelektual, fisik. Jadi kalau dalam kurikulum ini harus mengandung ini sesosif. Kemudian juga harus mengandung juga PDK-MK. Apa sih PDK-MK itu? PDK ini adalah prinsip dasar kepramukaan. Ada ini ya, prinsip dasar kepramukaannya ini ada 4. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sama hidup dan alam seisinya. Keempat, taat pada kode kehormatan. Ini PDK, prinsip dasar. Harus ada ini dalam kita menjalankan kepramukaan. Nah, kemudian ada MK-nya, metodenya, metode kepramukaannya. Ini gimana kalau dalam kita berpramuka metodenya ini? Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Ya, jadi dasar dharma ini harus diterapkan. Nah, pengamalannya ini. Kedua, belajar sambil melakukan. Di pramuka belajar learning by doing. Yang ketiga, kegiatannya berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Ya, harus ada nih kalau teman-teman berkegiatan harus kan ada sangga atau ada reka ya, ini yang bekerja sama dalam berkompetisi, entah itu lomba memasak ataupun lomba dalam seni ataupun ketika UJSKU ini harus kegiatannya berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Yang keempat, metode kepramukaan ini adalah kegiatan yang menarik dan menantang ya, karena peserta didik adalah kaum muda ya, harus kegiatannya menarik dan menantang biar memacu semangat mereka. Kemudian ada kegiatan di alam terbuka. Nah, ini pramuka biasanya kita kegiatannya di alam terbuka, nggak melulu di dalam ruang kelas, bisa di lapangan, bisa di hutan ataupun di lembah, itu di alam terbuka ininya. Terus yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Ini wajib ada ketika dalam kegiatan pramuka, harus didampingi oleh orang dewasa atau kakak pembina. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Kalau tadi mencapai SKU, ada tanda kecakapan umum, terus ada kecakapan khusus, ada tadi tanda pramuka Garuda kalau dapat kecakapan. Kemudian kegiatannya di dalam pramuka satuan terpisah, putra sendiri, putri sendiri. Ini prinsip dasar dalam kepramukaan dan juga metode dalam kepramukaan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Itu tadi. Lah, muaranya apa ini? Akhir tujuannya apa dalam pramuka ini ya? Lewat kurikulum tadi tujuannya biar ini yang pertama adalah pendidikan karakter ya. Memiliki karakter yang bagus ya, peserta didik orang yang berpramuka dari segi disiplin, tanggung jawab ya, kemandirian, berdikari, ini karakternya bagus ya, dari segi-segi ya, tanggung jawab dan lain sebagainya, karakternya bagus, sopan santun dan sebagainya. Kemudian memiliki skill ini ya, memiliki skill, memiliki keterampilan, kemampuan, makanya ini ada SKK, kecakapan khusus. Kalau peserta didik kita ajarkan skill ya, berwirausaha ataupun memiliki skill editing video di zaman sekarang ini masa pandemi, ini bisa memiliki skill-skill mereka, kecakapan untuk mereka ya, skill. Kemudian yang ketiga adalah tujuan gerakan pramuka ini agar memiliki apa? Memiliki rasa nasionalisme. Nah, karena kita orang Indonesia ini ya, merah putih, makanya dalam pramuka itu selalu ada yang namanya upacara ya kan. Kemudian ketika pelantikan dalam pramuka itu juga harus ada bendera merah putih. Itu termasuk rasa kita untuk nasionalisme, karena kita terus gerakan ini ya, penerus bangsa Indonesia. Itu ya muara ini. Kemudian kalau sudah ini tercapai ya, skillnya sudah dicapai, tujuan pramuka tercapai, dan nanti muara akhirnya ya, ini adalah hidup bahagia, mati bahagia. Seperti yang dicontohkan oleh Baden-Powell ya, itu ada 4H: happiness, healthy, handicraft, kemudian helpful.
Happiness selalu bahagia ya, tertawa, di sini senang, di sana senang, kemudian healthy sehat. Nah, kita juga dalam pramuka ada kegiatan fisiknya ya, naik gunung, ya kan? Ada caraka atau ada hiking, nah, itu melatih kita kesehatan. Ada senam dalam pramuka. Kemudian handicraft ini kita bisa menciptakan karya-karya yang memiliki keterampilan. Ya, dari mulai ada melukis, menggambar, ataupun merajut, menenun, ini juga bisa kita pelajari pramuka. Dan helpful, kita juga saling menolong ya, sesama manusia. Akhirnya nanti hidup bahagia, mati bahagia. Itu untuk fundamental kepramukaan ya. Sangat simpel ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Ingat-ingat ini karena ini fundamental, harus teman-teman ketahui biar nanti ketika teman-teman dalam kegiatan pramuka tidak merasa kebingungan ya kan, nanti biar bisa semangat karena jelas tujuan gerakan pramuka untuk memiliki karakter, memiliki skill, memiliki rasa nasionalisme. Itu dari saya, semoga bisa dipahami dan semangat untuk perekrutan calon anggota DKC Kudus tahun 2021 sampai 2026. Terima kasih. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.